Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Lisa, Mira Saulia Rismawati, dan Mila Amilawati akan menjelaskan sedikit tentang model konsep keperawatan Jane Watson. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Sejarah Jane Watson. Dr. Watson adalah seorang sarjana keperawatan Amerika yang lahir di West Virginia dan sekarang tinggal di Boulder, Colorado sejak tahun 1962 dari University of Colorado. Ia meraih gelar sarjana di keperawatan dan psikologi, gelar master di keperawatan kesehatan mental kejiwaan, dan sering mendapatkan gelar PhD dalam psikologi pendidikan dan konseling. Sekarang ini Dr. Jane Watson adalah seorang profesor yang menggunakan keperawatan dan sebagai Ketua Caring Science di University of Colorado, sekolah keperawatan, dan merupakan pendiri Center for Human Caring di Colorado. Dia merupakan anggota dari American Academy of Nursing yang telah menerima penghargaan nasional dan internasional. Dia telah menerbitkan berbagai karya yang menjelaskan filsafat dan teori kepedulian manusia yang dipelajari oleh perawat di berbagai belahan dunia. Dasar dari teori keperawatan Jane Watson diterbitkan pada tahun 1979 di keperawatan, yaitu The Philosophy and Science of Caring. Pada tahun 1988 teorinya diumumkan dalam Nursing, Human Science and Human Care, Postmodern Nursing and Beyond 1999, Assessing and Measuring Caring in Nursing and Health Science. Watson berpendapat bahwa fokus utama dalam keperawatan ada di faktor karatif terkenal dengan teori pengetahuan manusia dan merawat manusia. Tolak ukur pandangan Watson ini didasari pada unsur teori kemanusiaan. Pandangan teori Jane Watson ini memahami bahwa manusia memiliki 4 cabang kebutuhan manusia yang saling berhubungan. Di antaranya, yang pertama, kebutuhan dasar biofisikal atau kebutuhan untuk hidup yang meliputi kebutuhan makanan dan cairan, kebutuhan eliminasi, dan kebutuhan ventilasi. Yang kedua, kebutuhan psikofisikal atau kebutuhan fungsional yang meliputi kebutuhan aktivitas dan istirahat, kebutuhan seksual. Yang ketiga, kebutuhan psikososial atau kebutuhan untuk integrasi yang meliputi kebutuhan untuk berprestasi dan kebutuhan organisasi. Yang terakhir, kebutuhan intra dan interpersonal atau kebutuhan untuk mengembangkan, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Berdasarkan ini bahwa manusia memiliki 4 bagian kebutuhan dasar manusia yang saling berhubungan antara kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain. Berdasarkan dari 4 kebutuhan tersebut, Jane Watson memahami bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna dan memiliki berbagai ragam perbedaan, sehingga dalam upaya mencapai kesehatan, manusia sebenarnya dalam keadaan sejahtera, baik fisik, mental, sosial, secara spiritual. Caring Science merupakan suatu orientasi human science dan kemanusiaan terhadap proses, fenomena, dan pengalaman human caring. Caring Science seperti juga sains lainnya meliputi seni dan kemanusiaan. Transpersonal caring merupakan kesatuan dalam hidup dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam lingkaran caring yang konsentrik dari individu pada orang lain, pada masyarakat, pada dunia, pada planet bumi, pada alam semesta. Watson 1998 dan Georgi 1990 mendefinisikan caring lebih dari sebuah esensial filosofi. Ia memandang sebagai dasar spiritual. Baginya, caring adalah ideal moral dari keperawatan. Manusia akan eksistensi bila dimensi spiritualnya meningkat, ditunjukkan dengan penerimaan diri, tingkat kesadaran diri yang tinggi, kekuatan dalam diri, intuitif. Caring sebagai esensi dari keperawatan berarti juga pada 1979 hanya berkisar pada 10 karatif faktor sebagai suatu kerangka untuk memberikan suatu bentuk dan fokus terhadap fenomena keperawatan. Watson menganggap istilah faktor terlalu stagnan terhadap sensibilitasnya di masa kini. Ia pun kemudian menawarkan suatu konsep yang lebih sesuai dengan evolusi teorinya dan arahnya di masa depan. Konsep tersebut adalah clinical veritas dan veritas proses yang dianggapnya lebih cocok dengan ide-ide dan arah perkembangan teorinya. Watson 2004. Asumsi dasar Science of Caring. Watson mengidentifikasi bahwa asumsi dan beberapa prinsip dasar dari transpersonal caring. Watson meyakini bahwa jiwa seseorang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Watson menyatakan 7 asumsi
Asumsi dasar Science of Caring. Whitson menyatakan ada 7 asumsi dasar Science of Caring, yaitu 1. Asuhan keperawatan dapat dilakukan dan dipraktekkan secara interpersonal. Yang kedua, asuhan keperawatan terlaksana oleh adanya faktor karatif yang menghasilkan kepuasan pada kebutuhan manusia. Yang ketiga, asuhan keperawatan yang efektif dapat meningkatkan kesehatan dan perkembangan individu dan keluarga. Yang keempat, respon asuhan keperawatan tidak hanya menerima seseorang sebagaimana mereka sekarang. Yang kelima, yaitu lingkungan asuhan keperawatan adalah sesuatu yang menawarkan kemungkinan perkembangan potensi dan memberikan keleluasaan bagi seseorang untuk memilih kegiatan yang terbaik bagi dirinya dalam waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, yaitu asuhan keperawatan lebih menyehatkan daripada pengobatan. Yang ketujuh, praktek asuhan merupakan sentral keperawatan. Caring merupakan intisari keperawatan dan mengandung arti responsif antara perawat dan klien. Caring dapat membantu seseorang lebih terkontrol, lebih berpengetahuan, dan dapat meningkatkan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu paradigma kesehatan menurut Whitson. Jean Whitson membagi konsep utama keperawatan dalam 4 bagian, yaitu 1. Kemanusiaan. Menurut pandangan Whitson, orang yang bernilai bagi dirinya atau orang lain dalam memberikan pelayanan keperawatan harus dapat memelihara, menghargai, mengasuh, mau mengerti, dan membantu orang yang sedang sakit. Yang kedua yaitu kesehatan. Menurut WHO, meliputi bagian positif dari fisik, mental, dan sosial yang baik, akan tetapi Whitson juga mempercayai bahwa ada beberapa faktor lain yang dibutuhkan untuk dimasukkan dalam definisi sehat ini, yaitu 1. Fungsi manusia secara keseluruhan baik fungsi fisik, mental, dan sosial seimbang. Yang kedua, adaptasi secara umum terhadap pertahanan dirinya sehari-hari dengan lingkungannya. Yang ketiga, tidak ada penyakit. Yang keempat, asuhan kesehatan yang benar. Yang kelima, kesehatan adalah hubungan yang harmonis antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Yang keenam, kesehatan juga dihubungkan dengan tingkat kesesuaian antara apa yang dirasakan dengan apa yang dialami. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Salah satu variabel yang mempengaruhi masyarakat saat ini adalah lingkungan sosial. Masyarakat memberikan nilai yang menentukan terhadap bagaimana seharusnya berkelakuan dan tujuan apa yang harus dicapai. Asuhan keperawatan telah ada dalam masyarakat karena setiap masyarakat biasanya mempunyai seseorang yang care terhadap orang lain. Yang keempat yaitu keperawatan. Menurut Whitson, keperawatan fokusnya lebih pada promosi kesehatan, pencegahan penyakit, merawat yang sakit, dan pemulihan keadaan fisik. Salah satu asumsi Whitson mengatakan bahwa kondisi sosial, moral, dan ilmu pengetahuan sangat berkontribusi terhadap kondisi kesehatan manusia. Menurut Whitson, ada 10 faktor utama yang membentuk aktivitas perawat, antara lain 1. Membentuk sistem nilai humanistik altruistik. Yang kedua, membangkitkan rasa percaya dan harapan. Yang ketiga, mengembangkan kepekaan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Yang keempat, mengembangkan hubungan yang sesuai harapan pasien. Yang kelima, meningkatkan intuisi dan peka terhadap ekspresi perasaan baik positif maupun negatif. Yang keenam, menggunakan metode ilmiah. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan interpersonal. Yang kedelapan, memberi dukungan atau support, melindungi dan membantu memperbaiki kondisi mental, fisik, serta spiritual. Yang kesembilan, bantuan yang diberikan dapat memuaskan kebutuhan manusia. Dan yang kesepuluh, menghargai terhadap kekuatan yang dimiliki pasien. Faktor keratif teori Watson. Struktur ilmu caring dibangun dari 10 faktor keratif, yaitu yang pertama, membentuk sistem nilai humanistik altruistik. Watson mengemukakan bahwa asuhan keperawatan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan atau humanistik, dan perilaku mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi atau altruistik. Yang kedua, menanamkan keyakinan dan harapan atau faith and hope.
Dalam hal ini, Watson menekankan pentingnya obat-obatan untuk curatif. Perawat juga perlu memberitahu individu alternatif pengobatan lainnya, misalnya meditasi, relaksasi, atau kekuatan penyembuhan oleh diri sendiri atau secara spiritual. Yang ketiga, mengembangkan sensitivitas untuk diri sendiri dan orang lain. Perawat dituntut untuk mampu meningkatkan sensitivitas terhadap diri sendiri dan orang lain, serta bersikap lebih otentik. Yang keempat, membina hubungan saling percaya dan saling bantu, atau helping and trust. Ciri hubungan helping and trust adalah harmonis, yaitu hubungan yang harus dilakukan secara jujur dan terbuka. Empati, yaitu perawat harus menunjukkan sikap dengan berusaha merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Dan hangat, yaitu menerima orang lain secara positif. Yang kelima, meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif. Perawat harus menerima perasaan orang lain serta memahami perilaku mereka. Yang keenam, menggunakan metode pemecahan masalah yang sistematis dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, meningkatkan proses belajar mengajar interpersonal. Perawat harus mampu memahami persepsi klien dan meredakan situasi yang menegangkan, agar proses belajar mengajar lebih efektif. Yang kedelapan, menyediakan lingkungan yang mendukung, melindungi dan atau memperbaiki mental, sosiokultural, dan spiritual. Perawat dapat memberi dukungan situasional, membantu individu mengembangkan persepsi yang lebih akurat, serta memberikan informasi sehingga klien dapat menanggulangi masalahnya. Perawat juga harus menyalurkan perasaan nyaman, aman, dan keleluasaan pribadi kepada klien. Yang kesembilan, membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Menurut hierarki, kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan integratif, kebutuhan untuk tumbuh, dan kebutuhan untuk mencari bantuan. Yang ke-10, mengembangkan faktor kekuatan eksistensial fenomenologis. Kedua faktor ini membantu seseorang untuk mengerti kehidupan dan kematian, serta membantu seseorang untuk menemukan kekuatan atau keberanian untuk menghadapi kehidupan dan kematian. Perilaku caring. Caring Dimensions Inventory atau CDI yang didesain oleh Watson dan Lea 1997 merupakan instrumen yang dikembangkan untuk meneliti perilaku perawat atau perilaku caring. Daftar dimensi caring tersebut antara lain membantu klien dalam ADL, membuat catatan keperawatan mengenai klien, merasa bersalah atau menyesal kepada klien, memberikan pengetahuan kepada klien sebagai individu, menjelaskan prosedur klinik, berpakaian rapi ketika bekerja. Duduk dengan klien, mengidentifikasi gaya hidup klien, melaporkan kondisi klien kepada perawat senior, bersama klien selama prosedur klinik, bersikap manis dengan klien, mengorganisasi pekerjaan dengan perawat lain untuk klien, mendengarkan klien, konsultasi dengan dokter mengenai klien, menganjurkan klien mengenai aspek self-care, melakukan sharing mengenai masalah pribadi dengan klien, memberikan informasi mengenai klien, mengukur tanda vital klien, mendahulukan kepentingan klien sebelum kebutuhan pribadi, bersikap kompeten dalam prosedur klinik, melibatkan klien dalam perawatan, memberikan jaminan mengenai prosedur klinik, memberikan privasi kepada klien, bersikap gembira dengan klien, mengobservasi efek medikasi kepada klien. Selanjutnya ada proses keperawatan dalam teori caring. Watson 1979 menekankan bahwa proses keperawatan memiliki langkah-langkah yang sama dengan proses riset ilmiah, karena kedua proses tersebut mencoba untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang terbaik. Pengkajian. Watson 1979 dalam Julia 1995 menjelaskan kebutuhan yang harus dikaji oleh perawat, yaitu yang pertama, lower order needs atau biophysical needs, yaitu kebutuhan untuk tetap hidup meliputi kebutuhan nutrisi, cairan,
eliminasi, dan oksigenasi. Yang kedua, lower order needs atau psychophysical needs, yaitu kebutuhan untuk berfungsi, meliputi kebutuhan aktivitas, aman, nyaman, dan seksualitas. Yang ketiga, higher order needs atau psychosocial needs, yaitu kebutuhan integritas yang meliputi kebutuhan akan penghargaan dan berafiliasi. Yang keempat, higher order needs atau intrapersonal